Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Chem Istrai. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari topik hidrolisis garam, bagian menentukan pH garam dari asam kuat dan basa lemah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita tahu di beberapa bahasan sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa terdapat beberapa macam jenis-jenis hidrolisis. Ya. Salah satunya adalah ketika asam kuat ketemu dengan basa lemah. Saya review kembali, yang pertama ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, dan ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas di topik garam yang mana dia berasal dari asam kuat dan basa lemah. Bagaimana lebih lengkapnya? Yuk kita simak bersama. Kita sudah belajar bahwa dari konsep hidrolisis yang dapat terionisasi, maksud saya yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah anion atau kation yang berasal dari asam atau basa yang bersifat lemah. Dalam hal ini, ketika kita fokus pada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka ada kation yang berasal dari basa lemah yang kemudian dia mengalami hidrolisis. Nah, di sini saya misalkan sebagai B+. Ketika B+ direaksikan dengan air, maka kita bisa amati ternyata terhasilkan BOH plus H+. Jadi ada ion H+ yang terbentuk, dan itu menandakan bahwa garam ini bersifat asam ketika dilarutkan dalam air atau ketika mengalami peristiwa hidrolisis. Sama dengan pembahasan sebelumnya, kita bisa menentukan tetapan hidrolisis berdasarkan hasil persamaan hidrolisis yang ada di slide ini dengan cara membagi konsentrasi produk dipangkat dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkat dengan koefisien. Sehingga KH sama dengan konsentrasi BOH dikali konsentrasi H+ dibagi dengan B+. Kenapa H2O tidak ikut? Karena H2O memiliki fase liquid, yang mana di fase liquid tidak ada nilai konsentrasinya. Selanjutnya, ketika kita telisik lebih jauh bahwa dalam reaksi hidrolisis itu, kita misalkan pada konsentrasi awal B+ itu kita tulis sebagai B+ awal. Kemudian ketika mengalami reaksi, saya misalkan di sini adalah dalam konsentrasi X. Maka ketika dalam kondisi setimbang, B+ awal itu dikurangi sebanyak X yang sudah mengalami reaksi. Sedangkan pada hasil reaksinya, BOH-nya dan H+ ternyata sama-sama bernilai X. Nah, ketika kita amati di sini bahwa konsentrasi BB dan konsentrasi H+ ini sama besarnya, yaitu senilai X. Sehingga dengan demikian nilai KH yang awalnya konsentrasi BOH dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi B+, maka kita bisa mensubstitusi konsentrasi BOH kita jadikan sebagai konsentrasi H+, karena nilainya adalah sama-sama X ya. Ketika seperti ini kita sudah memahami, maka kita bisa menentukan berapa kiranya konsentrasi H+-nya. H+ sama dengan akar dari tetapan hidrolisis dikali dengan konsentrasi B+ atau konsentrasi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Ketika sudah tahu H+, maka selanjutnya langkahnya adalah menentukan pH. Seperti biasa dengan cara min log konsentrasi H+. Selanjutnya lantas bagaimana hubungan KH dengan KW dan KB-nya? Nah, kita sudah tahu dan sering kita bahas bahwa di kesetimbangan air, H2O memiliki reaksi ionisasi H+ plus OH-, sehingga nilai KW-nya sama dengan KW adalah tetapan air, sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Sedangkan ketika dalam basa lemah, tetapan atau reaksi ionisasi yang terbentuk adalah BOH menjadi B+ ditambah dengan OH-, sehingga nilai KB-nya adalah B+ dikali OH- dibagi dengan konsentrasi BOH. Maka ketika kita lihat hubungannya, yang pertama jika KW dibagi dengan KB, maka diperoleh dengan KH. Loh, kok bisa? Nah, kita amati di sini.
ketika Kw nilainya H+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan Kb yang bernilai B+ dikali OH- dibagi dengan BOH, ternyata hasil akhirnya adalah sama dengan konsentrasi BOH dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi B+. Dan ternyata nilai ini itu senilai dengan KH. Maka ada hubungan antara KH dengan KW dan KB, yaitu KH atau tetapan hidrolisis nilainya sama dengan tetapan air dibagi dengan tetapan basa. Sehingga didapatkan rumus akhir pada kondisi asam dalam penentuan pH pada garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, nilainya sama dengan H+ sama dengan akar Kw dibagi dengan Kb dikali konsentrasi B+ atau konsentrasi garam dikali dengan valensi. Ada faktor valensi di sini untuk mengetahui berapa banyak ion OH- atau H+ yang nantinya akan ikut bereaksi dalam proses hidrolisis yang ada di dalam larutan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi bersama. Yang pertama, di sini saya minta kalian untuk menuliskan persamaan akhir dari menentukan konsentrasi ion H+. Soal tadi sudah kita bahas, silakan ditulis di kolom komentar di video pH garam dari asam lemah dan basa kuat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.